Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmania. Saya dari Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Syarif Qasim, Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan politik IPS. Pengertian landasan politik IPS. Landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak yang menjadi dasar pijakan. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses pemerintah, dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga atau institusi, dan tujuan negara atau pemerintahnya. Ilmu politik juga membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik yaitu Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan Sumpah Pemuda 1928. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup, yang artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus-menerus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pendidikan politik juga merupakan bimbingan yang edukatif dan terarah, bertujuan, sistematis, dan ditujukan pada pencapaian hari esok yang lebih baik, melawan ketidakadilan juga pemerintah teknokratis, otoriter, tiranik, atau despotik. Pendidikan politik juga dimaknai sebagai usaha yang terencana dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Adapun tujuan dari landasan politik IPS yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara dan juga menjaga keselamatan negeri. 2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri atau memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sama sekali atau belum dibuat. Landasan politik IPS di Indonesia. Adapun landasan politik yang ada di Indonesia: 1. Landasan UUD, 2. Landasan konstitusional, 3. Landasan operasional. Ideologi ilmu politik yang mencangkup beberapa hal yaitu sebagai berikut: 1. Pancasila, 2. Liberalisme, 3. Kapitalisme, 4. Sosialisme. Kebijakan politik IPS dalam pendidikan. Adapun kebijakannya yaitu mencangkup bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun juga buruk. Bahkan sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus,
kinerja pendidikan pun juga bagus. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi, perjalanan politik pendidikan nasional telah mengalami 3 kali perubahan, yaitu di era Orde Lama pada tahun 1954 dan juga di era Orde Baru, dan masih saat ini di era reformasi. Landasan politik IPS mempunyai kelebihan, yaitu 1. Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Warga negara memiliki kebebasan kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan yang telah mencangkup dalam banyak hal. 3. Masyarakat yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah. Adapun kelemahan landasan politik IPS yaitu terjadi konflik di antara masyarakat sehingga mereka terlibat dalam hal politik yang sama dan memiliki pandangan yang berbeda. Dengan adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, maka masyarakat sewenang-wenangnya mengeluarkan isi hatinya meskipun bersifat negatif yang biasanya ditujukan kepada pemerintahan yang kurang disenangi atau menyeleweng. 3. Belum mampu menjamin keadilan distributor karena hakikat politik yang memberi peluang di arena yang bersaing. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.